Tampak menyambut kedatangan para penumpang di lapangan udara, Laksamana Sudomo, Menteri Perhubungan Rusmi Nuryadin, dan Letnan Jenderal Wijoyo Suyono, serta puluhan wartawan ibu kota. Krisis Center di Bangkok dalam peristiwa ini langsung dipimpin oleh Kepala Bakin Jenderal Yogo Sugomo dan Letnan Jenderal Benny Murdani. Itu juga ada cerita ketika disodorkan oleh pimpinan TNI yang lain ke Pak LB Murdani, rompi anti peluru, Pak LB Murdani langsung membuang. Ini bisa mati di belakang anggota kita kalau rompi anti peluru seperti ini. Gitu. Ini saya serahkan. Nah, itu diserahkan oleh yang rompi anti peluru. Kalau Anda nggak percaya, dia bilang, saya tembak deh, betul rompi anti pelurunya ditembak sama Pak LB Murdani. Dan nggak tembus. Nah akhirnya rompi itu yang dipakai gitu. Tapi memang waktu itu kan alutsista kita nggak terlalu banyak ya. Ada juga yang kita berusaha minjam dari pasukan Thailand itu jumlahnya. Menurut cerita seperti itu ya. Tapi memang sudah dihitungkan alutsista. Dan senjata serbu yang digunakan oleh TNI Kopasanda pada waktu itu, Pak Sintong menyiapkan M16A gitu. Nah Pak LB Murdani bilang, loh kalau kamu sediakan M16A sekali tembak, dia bilang, pesawatnya meledak. Dia bilang. Jangan pakai M16. Jadi pakai apa? Pakai HNK buatan Jerman itu. HNK tuh K-nya Koch gitu ya. H-nya apa? Hook atau apa ya. Dan yang digunakan itu. Nah, jadi itu pertempuran jarak dekat. Tuh. Kalau M16 kan jarak efektifnya sampai 400-600 meter. Bayangkan kalau ditembakkan ke orang nembus itu. Kena pesawat. Dan pada waktu itu menggunakan HNK, akhirnya kalau begitu nembak ya sasarannya nggak mencapai kemana-mana. Tapi komando jihad ini dari hasil penelitian disertasi beberapa pihak termasuk Busro Mukodas ya waktu itu pimpinan KPK, itu ternyata adalah kelompok yang dibina oleh pemerintah, dalam hal ini kelompok Ali Murtopo. Ali Murtopo ini sejak awal itu melakukan OPSUS namanya, operasi khusus. Jadi seperti awalnya seperti memelihara anak macan begitu ya, akhirnya berontak begitu ya. Nah ini kan nggak bisa dikendalikan lagi. Diplomasi tetap dilakukan tawar-menawar agar pesawat itu tidak berangkat meninggalkan Don Muang. Nah, pemerintah Indonesia kebetulan baru beberapa bulan sebelumnya ada pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Thailand waktu itu Jenderal Premtin Sulanon. Jadi jenderal dia, kemudian juga wakil Perdana Menterinya Jenderal Polisi Prayup. Lalu Menteri Luar Negerinya adalah Marskal Sidi Safetsila. Nah, ini pertemuan antara kelompok militer jadinya. Indonesia juga waktu itu memang didominasi oleh rejim militer ya. Thailand juga begitu, ya ada kesamaan. Ini kan pesawat rute Jakarta Medan. Nah mereka naik di Palembang karena transit di Palembang. Kenapa mereka bisa membawa senjata ya? Kita bayangkan jangan kondisi sekarang, kondisi zaman dulu, talang betutu di Palembang itu kan, bayangkan Kemayoran aja nggak begitu canggih gitu ya. Kemayoran kan dulu komersial ya, penerbangan komersial, apalagi talang betutu gitu ya. Dan menurut keterangan orang-orang yang diwawancara pada waktu itu, ya talang betutu itu seperti pasar gitu. Orang naik bisa aja, nggak ada yang namanya detektor tuh nggak ada. Jadi kita jangan membayangkan sekarang, membayangkan zaman dulu ya, detektor nggak ada. Ini kan juga tidak mudah bahwa bagaimana
pasukan kita belum punya pengalaman untuk melakukan pembebasan sandera, pembajakan di pesawat. Memang pernah ada, belum lama itu sekitar tahun 79, ada pembajakan pesawat itu di Jogja, dilakukan oleh satu orang. Nah, tapi berhasil dilumpuhkan, ditembak mati. Nah, ini kan 5. Nah, dan jangan lupa juga, pada penerbangan ini ada 5 warga asing, termasuk warga Amerika. Nah, sehingga untuk melakukan operasi dan lain-lain, ada rangkaian-rangkaian lagi. Pemerintah negara seperti Amerika tidak mau warga negaranya mati kan gitu. Mereka melindungi. Maka kemudian mereka menawarkan bantuan dan segala macam dengan tujuan agar warga negaranya tidak mati dalam operasi itu. Nah, ini secara kebetulan juga pada tahun 79 setelah ada rangkaian pembajakan pesawat di Jogja itu, maka dilakukanlah latihan operasi apabila ada penyanderaan pesawat. Nah, jadi 2 tahun setelah itu ternyata terbukti ada. Nah, dari situ sebenarnya dari tahun 79 pemerintah Indonesia, ABRI dalam hal ini, mengirim perwira-perwiranya untuk latihan anti teror di Jerman, di Inggris. Ya salah satunya adalah waktu itu Mayor Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Prabowo Subianto. Nah, ini awal-awal pasukan khusus anti teror. Kepintaran dari tentara kita itu pada waktu itu sudah membuat analisa kalau memang ini pistol berarti sekian, kalau juga granat berarti begini. Dan karena dia bukan militer, paling daya tahan dia di pesawat itu hanya sekian hari. Itu diperhitungkan masa-masa. Makanya keberhasilan operasi pembebasan sandera di Woyla ini matang sekali, meskipun cuma singkat ya, tempo 3 hari. Dan pembebasan yang luar biasa cuma 3 menit. Nah, ini mengundang apresiasi dunia ya, karena memang wartawan kan datang. Berangkatnya kan juga tidak mudah karena ini operasi intelijen. Maka tidak boleh ketahuan bahwa ini ada pasukan Indonesia yang berangkat. Maka dipilihlah bukan berangkat menggunakan pesawat militer Hercules, pakai pesawat komersial, pakai pakaian sipil semuanya, nggak ada pakaian militer. Jadi berangkatlah ke Bangkok malam. Itu pun harus ada izin kan. Tidak bisa sembarangan pasukan militer dari negara asing masuk gitu kan. Jangan-jangan mau nyerbu kan nggak bisa. Itulah upaya yang dilakukan Hasnan Habib, Dubes, apa yang dilakukan Kepala Bakin Yoga Sugama. Nah, Ahmad Kirang itu salah satu ketua subtim dari 5 tim yang dibentuk. Ya. Ahmad Kirang ini yang pintu pesawat bagian belakang. Ahmad Kirang ini seorang tentara yang luar biasa ya, karena dia juga memiliki sabuk hitam ya, karate dia. Pokoknya terlatih betul. Dia pakai rompi anti peluru. Begitu mau menyergap pembajaknya, yang pembajaknya ada di pintu gitu. Begitu mau naik disikat sama pembajaknya, itu kebetulan gitu. Bukan rompi yang dipakai itu rompi yang bagus itu ya, tapi rompi yang nggak dia cuma sampai sini. Nah, sementara Ahmad Kirang ketembaknya di bawah rompinya itu, tembus perutnya. Nah, itu akhirnya 2 hari dirawat, Ahmad Kirang meninggal. Si pembajak kan memantau pembicaraan di kokpit pesawat karena disandera kan. Maka kemudian disamarkan seolah-olah pesawat ini dari Eropa bukan dari Indonesia gitu kan. Kalau dari Indonesia kan dicurigai, wah jangan-jangan memang pasukan khusus. Pokoknya penyamaran semuanya. Dah sampailah dekat posisi pesawat itu tadi. Itu kan makin lama. Operasi itu baru bisa dilakukan pada hari Selasa dini hari. Ya, kalau istilah militer namanya serangan fajar.
mulai persiapan pukul 2. Anda bayangkan hari Minggu itu mereka sudah Senin dini hari tiba. Itu selama 3 hari itu kurang tidur. Gimana orang kurang tidur? Anda bisa bayangkan kan? Nah, antara jadi atau tidak jadi kan tadi ada negosiasi apakah pasukan Indonesia atau pasukan Thailand begitu ya. Dalam kondisi yang seperti itu ada kiat juga dari komandannya, sang komandan Sintong Panjaitan. Dia bilang operasi dibatalkan. Kecewa semua prajurit, capek udah sekian hari, 3 hari nggak tidur, batal. Sudah, akhirnya sudah kalian tidur karena besok kita akan kembali ke Jakarta hari Selasa. Operasi akan dilakukan oleh pasukan khusus Thailand. Tidur. Setelah sore dibangunkan. Ada perubahan. Kita yang operasi, gua bangun lagi. Nah, jadi ini upaya supaya pasukan ini segar kan. Akhirnya dilakukanlah operasi pada pukul sekitar 2.45 itu dimulai. 2.45 dimulai. Pintu depan, pintu belakang, pintu tengah. Nah, operasi itu luar biasa dan ini juga diakui oleh dunia. Karena itu Kopassus atau Kopasanda waktu itu diakui sebagai salah satu pasukan elit di dunia. Saya kebetulan sudah wawancara juga oleh para pelakunya. Saya wawancara waktu itu di Cijantung. Itu ada pembagian tugas yang luar biasa. Ada yang siap-siap semua. Nah, dalam penyerbuan itu, pada saat pintu belakang dibuka, itu tidak bersamaan dengan pintu depan. Sehingga yang depan belum masuk, belakang sudah kebuka. Waktu itu ada Ahmad Kirang ya. Ahmad Kirang itu dia sersan mayor, akhirnya tewas. Dibunuh waktu itu, satu tembakan persis di bawah rompi anti peluru, jadi lewat dari anti peluru. Kemudian pilotnya Herman Rantai juga ditembak. Tidak mati seketika ya, di rumah sakit di Bangkok akhirnya dinyatakan tewas. Dari 5 pembajak juga ditembak, tewas semua. Awalnya 3, 2 kemudian masih hidup, akhirnya tinggal 1 tapi dinyatakan tewas. Ini juga misteri yang saya pernah juga cari tahu, satu orang ini sebenarnya masih hidup atau mati begitu ya. Karena belajar dari rangkaian opsus itu kan ada yang dipelihara begitu ya. Nah, jadi inilah yang dinyatakan bahwa operasi ini berhasil. Dan dia mendapatkan lencana bintang sakti. Dan sangat jarang di lingkungan TNI mendapatkan bintang sakti. Ya karena dia melebihi tugasnya, melampaui tugasnya, bintang sakti. Dan diinginkan yang mendapat bintang sakti semula kan gitu, yang di pesawat aja gitu kan, yang terlibat di pesawat. Tapi Pak Sintong bilang tidak, nggak bisa. Semua dia bilang. Karena yang bukan subtim itu kan juga dia pendukung. Nah, pendukung juga kan sama dia bilang juga. Cuman karena kita suatu organisasi yang bersiap untuk membebaskan, tentu saja kan tidak semua gitu. Jadi beberapa orang yang masuk, nah yang lainnya pendukung. Dan pendukung pun sebetulnya bukan karena dia ingin jadi pendukung gitu, tapi memang orangnya harus ditetapkan kan berapa jumlahnya. Gitu. Akhirnya 30-30-nya kenaikan pangkat luar biasa dan dapat bintang sakti. Operasi ini berhasil juga. Kan ada pertanyaan juga tadi, bagaimana media? Loh, kalau saya sudah jadi wartawan pada saat itu, tentu pikiran saya harus juga berangkat ke Bangkok kan gitu. Ya pastilah ada wartawan Indonesia ke sana dengan penyamaran, dengan macam-macam. Karena ini kan peristiwa luar biasa. Asing juga pasti
fokus ke situ. Nah, pada waktu bersamaan itu pembebasannya sekitar akhir Maret ya, itu juga ada peristiwa besar. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan itu lolos dari maut, ditembak. Ada orang menembak dia. Jadi dua berita ini berita besar. Nah, lagi-lagi juga kemudian ada rumors bahwa pemerintah Amerika membantu pasukan Indonesia. Nah, itu awalnya dari ketika ada seorang agen CIA itu komunikasi dengan Benny Murdani. Awalnya Benny tidak tahu dia butuh rompi anti peluru, tapi kemudian dibatalkan. Baguslah dibatalkan. Kalau ini tidak dibatalkan, mereka bisa klaim kan bahwa Amerika membantu dan segala macam, padahal tidak. Jadi itu murni pasukan kita, tidak ada bantuan dari pasukan talent juga dari intelijen Amerika. Jadi tidak ada, itu murni. Dan yang menariknya lagi adalah Benny Murdani itu ikut dalam penyerbuan itu. Ini menjadi catatan, jadi negara tidak boleh kalah menghadapi tuntutan-tuntutan yang kemudian ingin mendirikan negara ini, negara itu, dan segala macam. Pembajakan seperti itu ya harus juga ditumpas. Lagi-lagi ini keberhasilan diplomasi dan militer. Karena kalau militer aja nggak mungkin. Karena lobby-lobby itu tadi ya, lobby-lobby kebetulan pemerintah Indonesia dipimpin oleh militer, pemerintah Thailand juga militer, jadi ada psikologis yang sama begitu ya. Jadi ada harga diri tentara dalam hal ini. Itu sisi baiknya Orde Baru, sisi baiknya militer kita pada era itu. Itu yang bisa saya jelaskan tentang operasi pembebasan DC-9 kode 206 Wela di Don Muang, Bangkok pada akhir Maret 1981. Persis jadi 40 tahun yang silam. Nah, begitu, Bung.